kita nggak bisa menutup mata bahwa proyek ini adalah warisan dari kebijakan presiden sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa pemerintah menolak menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat Indonesia-China atau WUSH yang menembus 116 triliun rupiah. Purbaya menegaskan tanggung jawab itu sepenuhnya berada di tangan holding BUMN Danantara dan bukan negara. Pertanyaannya, mampukah WUSH yang merupakan proyek strategis nasional ini bertahan tanpa dukungan dari negara? Kita langsung membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid. Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Mas Media, selamat malam. Selamat malam. Mas Media, saya ingin ke Mas Media terlebih dahulu ya. Apakah memang proyek BUMN atau konsorsium itu harus bertanggung jawab atas risiko finansialnya sendiri, Mas? Oh, tentu saja tidak ya. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan. Jangan sampai kalau untung untuk BUMN, kalau pas susah malah lari ke APBN. Jadi saya kira hari ini kita tahu proyeknya bermasalah. Tentu ketika dialihkan ke APBN, yang rugi lagi-lagi adalah negara, dalam hal ini masyarakat. Yang pasti rakyat tidak sudi proyek yang penuh masalah dibebankan ke APBN. Sejak awal proyek ini memang diklaim tidak akan memakai uang negara. Tapi ketika bermasalah justru dipaksa negara menanggung pembengkakan biaya dan risiko utang. Jadi ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran ya. Dan saya kira juga kita nggak bisa menutup mata bahwa proyek ini adalah warisan dari kebijakan presiden sebelumnya yang dipaksakan tanpa visibility study yang matang. Dan ini konsekuensi dari keputusan politik saat itu yang mengabaikan rasionalitas ekonomi. Soal KAI ya, KAI itu rugi sampai 950 miliar per Juni 2025. Dan sekarang jumlah penumpangnya itu hanya 21% dari target optimistis. Jadi ini masih jauh dari target, dan kalau ini terus terjadi bisa lebih dari 100 tahun balik modalnya, dan ini akan ditanggung beban hutangnya oleh generasi-generasi Indonesia berikutnya. Jadi Oke, baik, saya Mas. kira hari ini saatnya pihak terkait untuk duduk bersama dan mencari solusinya, Mas. Oke, berbicara tentang 100 tahun jadi teringat ya pernyataan dari Faisal Basri pada saat itu yang juga menyatakan soal ini kemungkinan kalau menggunakan hitung-hitungan baru bisa kembali dalam 100 tahun mendatang. Pak Nurdin, sebagai mitra kerja BUMN Komisi 6 selama ini, bagaimana memastikan agar proyek ini akhirnya tidak membebani APBN yang ujung-ujung ditanggung oleh rakyat, Pak Nurdin? Nah, jadi apa yang menjadi pernyataan daripada Menteri Keuangan Pak Purbaya itu tentu merupakan suatu tantangan bagi Danantara. Sesuai dengan ide awal didirikannya Danantara atau terbentuknya Danantara, yaitu tidak lain adalah bahwa pengelolaan BUMN harus dipisahkan antara fungsi regulasi pemerintah dan fungsi komersial agar tidak lagi terjebak pada pembenaran kerugian dengan dalih penugasan negara. Oleh karena itu, maka Undang-Undang BUMN termasuk revisi keempat yang baru saja disahkan ini menekan kembali bahwa memang BUMN adalah alat negara untuk kesejahteraan umum berlandaskan prinsip Undang-Undang 45. Dan karena itu pengelolaannya perlu ditata ulang agar lebih efektif, termasuk memisahkan fungsi-fungsi yang selama ini bercampur antara regulasi dan bisnis. Nah, khusus untuk KC ini KCIC ini itu kan program pemerintah di zaman Jokowi di mana Danantara belum berdiri atau belum dibentuk, belum didirikan. Namun demikian, saya sependapat dengan Pak Purbaya bahwa Danantara sekarang yang sudah diberi kewenangan penuh untuk mengelola seluruh potensi BUMN dengan yang kemarin yang sudah kita imbreng kurang lebih 13.000 triliun dengan dividen kurang lebih 100 triliun. Saya kira dengan kekuatan modal ini itu sudah bisa nanti melakukan langkah-langkah atau terobosan untuk mencari jalan keluar agar supaya penyelesaian utang KCIC maupun keberlanjutan daripada KCIC ini tidak menjadi beban daripada keuangan negara atau tidak menjadi beban daripada APBN. Itulah kemudian kenapa kita mendirikan Danantara melalui revisi undang-undang, dan di mana sekarang bahwa kerugian BUMN, keuntungan BUMN
keuntungan BUMN adalah merupakan kerugian dan keuntungan BUMN, bukan lagi kerugian negara seperti undang-undang yang lama. Nah, oleh karena itu, kerugian yang muncul dari pengelolaan BUMN itu tidak boleh lagi menjadi beban negara. Dan saya kira ini akan dipikirkan, dicarikan jalan keluar sehingga KCIC ini tetap bisa berlanjut, karena ini juga menyangkut harga diri bangsa Indonesia di dunia internasional. Tapi kemudian juga tidak boleh menjadi beban bagi rakyat. Dan antara dibentuk adalah dalam rangka untuk menciptakan pendapatan negara sebesar-besarnya untuk menggapai pertumbuhan yang ditetapkan oleh Presiden 8% secara periodik. Nah, oleh karena itu, dan antara menjadi salah satu ujung tombak negara dalam menggenjot pendapatan negara demi membiayai berbagai program pembangunan dalam rangka mewujudkan misi asal kita dari Pak Prabowo. Oke, ini sama dengan yang sudah diungkapkan oleh Pak Menteri Keuangan ya, bahwa Danantara punya manajemen sendiri, kemudian juga dividen tahunan juga yang jumlahnya cukup besar. Nah, Mas Media, seperti yang disebutkan Pak Nurdin tadi, pertanyaannya apakah Danantara saat ini punya kemampuan yang memadai untuk melunasi kewajiban hutang sebesar itu, Mas Media? Setiap tahun dividen yang disetorkan hanya sekitar 80-an triliun. Ini pasti memberatkan Danantara. Dengan segala hormat, saya juga tidak terlalu setuju bahwa ini dibebankan ke Danantara. Karena kalau dibebankan Danantara, BUMN yang harus berkorban adalah BUMN yang profitable. Jadi jalan sekarang adalah jangan membebankan APBN, termasuk juga Danantara yang kita tahu sebagian juga disuntik oleh negara. Pertama, saya kira yang harus dilakukan adalah restrukturisasi total utang kita dengan Cina. Jadi lakukan renegosiasi bunga dan tenor utang kereta cepat ini. Sekarang kan bunganya di kisaran sekitar 3%. Ini berat sekali untuk proyek yang belum jalan. Dan pemerintah bisa melakukan negosiasi itu seperti halnya yang dilakukan oleh Malaysia dengan Cina. Jadi memperpanjang tenor, mengurangi bunga, dan tekanan pembayaran tahunan itu bisa diturunkan secara drastis. Kedua yang bisa dilakukan mungkin skema debt for operation. Jadi mungkin sebagian operasional dari kereta cepat itu bisa digeser ke pihak kreditor atau China dalam batas waktu tertentu, tentu dengan mempertimbangkan kemandirian sektor-sektor strategis kita ya. Dan pada saat yang sama mungkin juga harus bagi beban lah gitu ya. Jangan sampai di awal proyek over optimistis, kemudian ketika bermasalah hanya Indonesia yang menanggung. Jadi pemerintah dalam konteks ini kreditor itu juga bisa menanggung misalkan diskon dari tiket, sehingga penumpang dari kereta Wus ini tetap bisa naik. Tapi lagi-lagi ini balik lagi ke bagaimana posisi tawar diplomatik kita dalam negosiasi soal utang ini. Menurut hemat saya, pertama, jangan sampai keran APBN dibuka untuk menutupi proyek bermasalah ini. Yang kedua, ketika nanti dibebankan ke Danantara, saya yakin juga ini akan bermasalah juga, justru multiplier efeknya secara negatif juga berat bagi Danantara. Jadi solusi saya pertama renegosiasi utang, kedua audit forensik melibatkan lembaga independen internasional. Apakah ada konflik of interest selama ini dalam proses ini? Ketika ini dilakukan, kita bisa mendorong lembaga arbitrase internasional untuk masuk dan mengusut tuntas persoalan proyek ini. Jadi saya kira ada banyak jalan yang bisa dilakukan, tapi menurut hemat saya dalam konteks publik ya, saya sebagai masyarakat biasa, jangan sampai APBN dibebani oleh dosa kebijakan swasta ya yang dilakukan oleh BUMN pada masa pemerintahan sebelumnya. Dan ini sedang dilaksanakan oleh CEO Danantara Rosan Ruslani yang mengatakan bahwa mereka sedang bernegosiasi dengan pihak China. Harapannya malah kalau bisa jangan hanya restrukturisasi melainkan reformasi, Mas Media, kata Pak Rosan. Pak Nurdin, tadi kalau Mas Media menyatakan bahwa diperlukan audit ya. Nah sebenarnya sejak proyek di awal ini kan publik mendesak ada keterbukaan sebesar-besarnya terkait dengan sumber dananya dari mana, bunga pinjamannya berapa, sampai dengan isi dari kontrak konsorsium. Nah, apakah desakan audit itu saat ini relevan dengan permasalahan yang ada, Pak Nurdin, dan apakah DPR akan mendesak dilakukannya audit tersebut? Danantara tanpa dilakukan desakan itu kita sudah sering melakukan RDP ya. Rapat maupun FGD dengan Danantara, itu Danantara sendiri sudah melakukan audit atau sudah melakukan membedah semua baik potensi maupun permasalahan, tantangan, kerugian, kekayaan daripada masing-masing BUMN. Semuanya telah dilakukan. Kalau tidak salah ada 24 atau 30 kelompok BUMN yang telah
dibedah secara menyeluruh, apa yang dibedah anatomi daripada setiap BUMN itu. Nah, sehingga dengan demikian dan antara sendiri sekarang sedang mengembangkan transparansi yang berorientasi kepada. Oleh karena itu, tampil dalam revisi keempat daripada Undang-Undang BUMN itu juga telah kita katakan bahwa tidak hanya sekarang akuntan publik yang bisa mengaudit daripada BUMN, tapi BPK juga bisa melakukan audit. Dan apabila juga diperlukan audit dengan tujuan tertentu, itu juga bisa dilakukan. Oleh karena itu apa yang dikatakan Bu Medi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Danantara. Demikian. Oke, audit itu sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana Anda menanggapi soal kalau jangan sampai dibebankan ke Danantara sepenuhnya karena dikhawatirkan ini akan dialihkan justru membebani BUMN yang lebih profitable. Pak Nurin, bagaimana Anda merespon hal tersebut? Ya, saya kira memang permasalahan KCIC ini adalah pelajaran yang berharga bagi seluruh BUMN kita, khususnya Danantara nanti ke depan. Jadi sekalipun ada program strategis nasional, tapi kemudian kalau itu dari sisi feasibility study tidak menguntungkan, maka itu harus menjadi tidak boleh menjadi beban Danantara, karena kita mengarahkan Danantara itu pure business untuk menciptakan pendapatan sebesar-besarnya dalam rangka untuk mencapai pada pertumbuhan yang bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia, bukan pertumbuhan kemudian hanya dinikmati oleh segelintir orang. Nah, kalau karena itu khusus untuk KCIC ini memang harus mencari jalan keluar antara pemerintah dengan Danantara. Nah, kedepannya apabila ada program strategi nasional, maka tidak seluruhnya harus dibebankan kepada Danantara, misalnya infrastrukturnya di negara-negara maju seperti itu, ya. Apabila suatu program strategis nasional dan itu bisnis, maka itu negara juga yang menyiapkan infrastrukturnya. Modal kerja dan pelayannya itu adalah tanggung jawab daripada BUMN yang bersangkutan. Di China juga seperti itu. Nah, oleh karena itu ini pengalaman yang sangat berharga yang tidak boleh terulang. Ya, sekalipun ini merupakan suatu kebutuhan juga bagi bangsa Indonesia, tapi kemudian pada saat itu menurut saya tidak terlalu visible bisnis ini. Kemudian mengatakan tadi 100 tahun belum tentu bisa dilunasi, itu kan berarti dari awal visibilitasnya sudah tidak menguntungkan. Sudah banyak yang memperingatkan ya Pak Nurdin ya, bahkan sejak awal bahwa secara visibility studies, hitung-hitungan baik itu merupakan dari pakar maupun analis, bahwa jadi istilah bom waktu itu tidak hanya relevan sekarang, tapi katanya sudah sejak awal itu sudah diprediksi terkait dengan proyek kereta cepat ini. Nah, kedepannya Mas Media, kalau kita melihat dari polemik yang terjadi, permasalahan ini, apakah ini akan berdampak terhadap PSN-PSN lainnya? Mengingat status WUS ini adalah proyek strategis nasional, ini apakah berdampak nanti? Ya, pertama saya nggak setuju bahwa ini jadi pembelajaran saja ya. Kerugiannya triliunan rupiah. Jadi ini harus dilihat kembali ke belakang apabila ada penyimpangan ya diproses secara hukum terkait markup biaya, penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya. Karena sekarang kalau bicara dampak, Mas, sesuai pertanyaannya tadi, dampak paling signifikan itu pada KAI. Kita harus pahami bahwa KAI itu bukan hanya WUS. KAI itu juga ada KRL, operator kereta ekonomi jarak jauh, termasuk juga penyambung logistik nasional. Dan sekarang ketika KAI rontok keuangannya, yang pertama dilakukan tentu saja adalah tarif kereta ekonomi jelas tidak akan turun. Kemudian tiket kereta api naik, yang dirugikan lagi-lagi adalah masyarakat menengah ke atas. Belum lagi layanan kereta di daerah bisa mati, inovasi KAI soal perluasan stasiun, penambahan jalur kereta api itu mutlak tidak akan mungkin dilakukan ketika sekarang profit KAI ini terpukul. Jadi lagi-lagi yang dirugikan akibat kebijakan yang buruk ini terjadi di masa lalu adalah sektor strategis nasional. Dan menurut hemat saya lagi-lagi ini harus duduk bersama, baik itu pihak KAI, pemerintah dan legislatif, dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan menurut saya masih ada jalan keluar. Renegosiasi hutang menurut saya adalah opsi terbaik saat ini, termasuk juga dengan melakukan negosiasi pengurangan bunga hutang sampai kemudian terus mencari jalan agar WUS ini tidak ambruk dan kemudian tutup. Jadi cost benefit analysis ke depan harus berjalan dengan baik.
dan proyek-proyek seperti ini jangan sampai terulang lagi ke depan. Saya sepakat soal itu, tapi lagi-lagi siapapun yang mengambil keputusan terkait KAI Kereta Wush ini harus bertanggung jawab, dan audit harus dilakukan. Dan menurut saya audit yang dilakukan bukan audit dari pemerintah. BPK itu memang sudah dilakukan, tapi kita bisa meminta audit, melakukan litigasi internasional, itu adalah opsi yang sah lewat lembaga arbitrase untuk kemudian menemukan apakah terjadi pelanggaran kontraktual yang berat atau praktek tidak fair dalam perjanjian bisnis yang ada, sehingga kemudian merugikan publik secara umum. Begitu, Mas. Jadi selain evaluasi juga harus ada pertanggungjawaban dari segi akuntabilitas ya. Jangan sampai nanti timbul image dari kalangan publik ya bahwa proyek yang senilai triliunan rupiah ini hanya proyek prestis, bukan kebutuhan ekonomi yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Nurdin, Mas Media sudah bergabung dengan Prime Time News. Kita kawal terus permasalahan ini. Terima kasih sekali lagi.